kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Sebelum kita mulai, Marvel akan berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan agar lancar ibadahnya. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam-periang semua akan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam-periang semua akan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu.
Tolong ya Tuhan berkati kami dan beri kami kepintaran agar kami mengerti firman-Mu dan semoga berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, hari ini kakak mau kita belajar dari Raja Salomo. Ayo, yang belum menyiapkan Alkitabnya, segera diambil Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini kita buka di 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 11. Dan kakak kasih judul untuk firman hari ini adalah melalui kebaikanmu Tuhan dikenal. Kita baca di 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 11. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana, batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Adik-adik, kita melihat di 2 Tawarik ini menceritakan kunjungan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Ini adalah kunjungan kenegaraan. Yang menarik dari kunjungan ini ialah Ratu Sheba akhirnya mengakui hikmat yang dimiliki Salomo dan pada akhirnya memuji Tuhan yang dikenal dan disembah Salomo dan bangsa Israel. Kita lihat di ayat 8, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya. Sampai Ratu Sheba bicara di ayat 8 bahwa terpujilah Tuhan Allahmu. Dari kisah ini kita melihat bahwa melalui sikap hidup Raja Salomo, Ratu Sheba dan bangsanya yang tidak mengenal Tuhan akhirnya mengakui secara langsung bahwa Tuhan yang
disembah oleh Raja Salomo saat itu adalah Tuhan yang dahsyat, sehingga melalui sikap hidup Raja Salomo, kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan secara langsung, dan Tuhan dikenal melalui sikap hidup Raja Salomo. Hal yang sama juga harus terjadi pada kita sebagai anak-anaknya. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ditebus sama Tuhan Yesus di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Kita ditebus lunas. Mestinya kita juga seperti Raja Salomo. Melalui sikap kita, perbuatan kita, kita juga menjadi suratan terbuka Kristus bagi sesama kita. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus bersikap dengan baik. Perbuatan-perbuatan kita itu adalah cermin Kristus, sehingga orang yang melihat kita, teman kita yang melihat kita, itu akan melihat, oh Tuhan Yesus ada ya di dalam kamu. Kamu bukan lagi orang yang suka pandai berkata-kata aja, tapi melalui sikap, melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui apapun, tubuh kita ini menyaksikan kasih Tuhan yang nyata buat kita. Jadi adik-adik, kita perlu untuk memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Bukan lagi kadang kita pandai melihat bagus dalam berkata-kata, tapi dalam perbuatan mereka juga berbanding terbalik. Nah, adik-adik, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita harus juga mencerminkan sifat dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kalau adik-adik mungkin di sekolah sedang dikerjai teman-teman atau dijahili, nah adik-adik nggak perlu marah, adik-adik nggak perlu awas kamu ya, kita berantem. Enggak. Kita harus memiliki sifat yang sabar seperti Tuhan Yesus saat dia ditangkap untuk disalibkan. Tuhan Yesus tetap sabar, dia tidak membunuh ataupun mengeluarkan firman untuk matikan semua orang yang mau nangkap. Enggak. Tuhan Yesus tetap sabar, dia melewati setiap hidupnya dengan baik, sehingga melalui kehidupannya banyak orang yang mengenal dia dan banyak orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sosok pribadi yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kita nggak perlu membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu sudah biasa, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu luar biasa. Nah, adik-adik, kita mau menjadi contoh. Oh, anak Tuhan itu berbeda ya dengan anak dunia. Kalau dunia mengajarkan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, tapi Tuhan Yesus memberikan contoh, kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Nah, jadi adik-adik, melalui firman ini di 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 11, kita melihat kebaikan Raja Salomo membuat orang-orang mengenal Tuhan, mulai dari isi istana sendiri sampai di luar istana. Jadi bukan hanya di dalam lingkup istana, atau kalau kita bukan hanya kita baik di rumah saja, tapi di luar kita nggak baik, nggak. Jadi semua kita di rumah baik, di luar baik. Jadi orang-orang banyak mengenal Tuhan melalui hidup kita. Nah, untuk itu kita sebagai anak Tuhan harus berbuat baik, sehingga kita dapat bersaksi secara nyata akan kasih Tuhan kepada kita. Ayat emas hari ini di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, adik-adik, kita juga disuruh, kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Kita sudah, dosa-dosa kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Jangan
kita hanya mendengar Raja Salomo yang berhikmat, tapi kita jadi pribadi yang berhikmat, yang menjadi teladan, yang menjadi saksi surat terbuka Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Biarlah kita semakin hari semakin terus melakukan perbuatan yang baik, kita mencerminkan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, bahwa kita surat terbuka tentang Kristus. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan, dan marilah kita berdoa agar firman Tuhan dan Tuhan selalu memberi hikmat buat kita untuk memberi kekuatan kita mampu melakukan kebaikan dan kebaikan. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau tetap memberi kami kesehatan meskipun saat ini Tuhan dunia sedang dalam ketakutan tentang COVID-19, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada beserta kami. Tuhan, beri kami hikmat untuk kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan, dan melalui hidup kami banyak orang yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dadah! Perlindungan yang datang dari Yesus menopang, membimbing dan mengangkatku tinggi. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Bapa-Ku. Saat ku berjalan lewati lembah gelap, ku bertanya di manakah Yesus Tuhanku. Ternyata Dia ada bersamaku. Dia gendongku lewati kegelapan ini. Karena Dia gembala yang baik, menjagai domba-dombanya. Dalam lembah maut pun ku tak berjalan sendirian. Lewati gunung berbatu, lewati tebing jurang, Yesus bimbing aku dengan kasih setianya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita telah ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.